kehilangan papa, 5 bulan kemudian aku diceraikan suami aku. Oke. Tuh, jadi aku dan alasan aku diceraikan itu hanya karena masalah itu. Jadi itu yang aku rasakan tuh hancur, takut, cemas. Itu gimana nanti aku ngejalanin. Gila, single parents mesti ditipu lagi. Makanya Oke. jahat banget kan, gue mesti cari suami yang banyak duit nih biar bisa balikin duit biar bertipu nih. Menjalin hubungan mungkin iya, just friends, Tapi gak mau married. closer ya. Tapi aku gak mau married. Waduh. Sulit kan coach. Jadi Ini kayaknya gue di sini banyak yang kontak nih. Gua- Instagramnya penuh nih, semua pada follow nih kayaknya nih. Dari yang 5 bulan kemarin ketemu, ada improvement apa gak yang kamu rasain di mungkin keseharian yang abis kita ketemu waktu itu? ya jadi waktu yang pertama kali aku ketemu coach Yeah. ya, tepatnya di rumah duka ya coach ya. Dibahas lagi. Rumah duka berakhir di podcast nih, keren juga Oke, ya. oke. Jadi terakhir aku ketemu coach sempat rilis aku gitu ya. Yeah. Aku honestly mengalami beberapa perubahan, terutama secara emosional. Itu berdampak sampai hari ini. Okay. Kalau dulu aku diperlakukan sama orang lain, misalnya nggak fair gitu ya, diperlakukan semena-mena. Mungkin orang menganggap sepele aku bisa membalas mereka dengan senyum. Seolah-olah, iya udah, emang gue pantas kok dapetin itu gitu. Oke. Gue kurang merespect diri gue sendiri gitu loh coach. Nah tapi see. yang terjadi saat ini adalah gue merasa bahwa ketika gue difitnah, ketika gue diserang sama seseorang, tapi tetap dalam in case gue nggak melakukan kesalahan apa-apa gitu ya coach ya, gue pasti langsung doing something untuk menyelamatkan diri gue. Bukan aku membalas gitu loh coach, yang jahat balas yang jahat, bukan. Tapi aku lebih menunjukkan ekspresi dan reaksi aku terhadap orang itu. Dan itu baru aku dapetin berapa bulan ini setelah coach rilis aku. Jadi berarti kalau misalkan ada yang mungkin gak sesuai, jadi kamu gak cuma tinggal diam senyum. Aku berani speak up sekarang, menunjukkan reaksi bahwa sorry kok kayak tadi kamu tuh bercandanya agak kelewatan deh. I see. Aku tersinggung, tapi aku kasih tahu case-nya kenapa. Gue merasa bla bla bla. Kalau dulu, ya aku balas tuh cuman oh gitu ya, ketawa. Padahal mungkin dalam hati aku, kok gue diginiin ya. I see. Dan kenapa diri gue nggak bisa melawan? Dan apalagi yang improve yang kayak mungkin sehari-hari jadi lebih santai kah, atau masih tetap ada yang berat yang akan kita selesaikan di hari ini? Kalau selebihnya sih aku udah pasti merasa lebih baik dari yang terakhir aku ketemu coach, itu udah pasti ya gitu. Walaupun memang belum sepenuhnya itu berdampak kepada aku yang ada hari ini gitu loh. Gimana aku merespon keadaan, situasi, bahkan mungkin pria-pria di luar sana, nah itu yang masih perlu bimbingan dari coach Reo ini kayaknya. Oke. Berarti nanti kita coba tweak di sana. Kalau ada satu hal yang signifikan yang kamu pengen di sesi ini bisa dibantu selesaikan, berarti tentang apa? Mungkin lebih ke tentang bisa respect atau menghargai diri sendiri ya. Oke. Itu penting menurutku sih, dan tidak terpaku dengan apa yang udah terjadi di masa lampau gitu. Karena aku tuh saat ini cenderung melakukan sesuatu menyalahkan masa lalu. Aku begini karena dulu aku begini. Aku sekarang begini karena dulu aku begini. Jadi dalam hal aku melangkah untuk kehidupan pribadi gitu ya, masalah cinta mungkin, masalah pekerjaan, masalah visi, misi, mimpi, itu kayak aku selalu menjadikan masa lalu itu menjadi alasan aku coach untuk maju, melangkah. Contoh misalnya, kenapa sih lo gak mau mulai bisnis A, B, C? Iyalah karena dulu gue ditipu misalnya nih berapa ratus juta. Gue ngerasa gue capek lah. Apalagi sekarang kondisinya gue udah single parents kan coach. Nah buat gue kayak gue untuk memulai sesuatu tuh lebih berhati-hati, dan gue gak mau take a chance for granted gitu loh coach. Gue gak berani ngambil resiko yang besar gitu, karena masa lalu gue pernah ditipu. Begitu juga dalam masalah percintaan gue gitu ya coach ya. Kenapa sih lo gak buka hati lagi, lo masih muda, lo nikah lagi bla bla bla. Ya karena gue merasa dulu gue mendapat perlakuan yang begitu pahit dari
mantan suami gua gitu. Jadi selalu menyalahkan keadaan di masa lalu untuk apa yang terjadi saat ini gitu. Dan itu sangat menghambat aku untuk melangkah. Secara psikis pasti secara emosional aku belum bisa mengendalikan emosional aku ya coach ya. Aku nggak pernah menyangka aja menjadi as a single parents di usia muda gitu, dan rumah tanggaku hanya bertahan 1,5 tahun. Ya aku pasti kaget lah dengan situasi yang dimana aku diceraikan bukan dalam posisi aku yang salah, bukannya aku naif ya coach ya. Maksudnya aku kan di sini posisi yang diceraikan gitu. Dan alasan aku diceraikan itu hanya karena masalah ketidakcocokan, bukan karena aku doing something yang melakukan suatu kesalahan yang fatal sehingga aku diceraikan gitu. Jadi ada rasa tidak terima gitu loh coach. Kayak nggak adil gitu apa gimana? Iya betul. Ya intinya saya selalu memegang janji nikah lah gitu lah coach, secara overall ya. Seolah-olah aku tuh melakukan kesalahan tuh yang udah fatal banget. Itu sih. Gini coach, aku waktu diceraikan dengan keluarga mantan suamiku itu posisinya sekitar 5 bulan setelah papaku meninggal. Gitu. Jadi kerugian yang aku rasakan pada saat itu adalah sudah pasti aku sangat kehilangan sosok laki-laki dalam hidup aku. Kehilangan papa, 5 bulan kemudian aku diceraikan suami aku. Tuh. Jadi yang pasti aku kayak kehilangan, ya sudah gitu, harusnya dia menjadi suami aku, imam aku, dia yang membimbing aku, ternyata aku juga diceraikan gitu. Kalau mengingat my dad itu pada saat detik-detik papaku meninggal gitu ya coach ya, itu kan memang ada pendeta datang lah gitu untuk mendoakan untuk supaya papa berangkat lah gitu ya. Dari semua keluarga pada saat itu hadir semua tuh coach, termasuk aku, mamaku, abang-abangku semua. Dan pada detik itu pendeta ngomong nih sama mama, my mom, sama abang-abangku semua udah ikhlas kan, udah rela kan papa pergi gitu. Oh udah itu papaku nafasnya udah tinggal 1-2 tuh coach. Cuman situ aku menangis coach. Ripka udah ikhlas ya gitu. Belum, aku bilang aku belum ikhlas coach. Dan papaku nggak pergi-pergi sampai saat itu, sorry ya coach. Udah ngebahas bokap ini udah berat gitu. Karena my dad baru 8 tahun tanggal 29 November kemarin coach. Nah jadi akhirnya pendeta bilang Ripka udah. Aduh ini gue mesti agak sedih juga ya. Kok gue jadi gara-gara lo ini gue jadi ketawa tuh gak lo. Sedihnya tapi kayak komedi gitu. Parah banget tuh coach, gue sedih lo malah ketawa. Aduh maaf ya penonton. Nah jadi pendeta itu bilang Ripka udah rela ya papa pergi. Enggak. Pada saat itu gue bilang gue nggak belum siap coach. Dan my dad itu masih nafasnya itu belum pergi sampai akhirnya pendeta itu ngomong sama aku gitu ya, Ripka harus rela, Ripka harus ikhlas gitu. Ya udah akhirnya aku tuh nangis, aku ikhlasin, ya udah kalau papa mau pergi ya udah aku siap untuk ngejalanin semuanya sendiri gitu. Toh selama ini juga aku nggak pernah cerita apa-apa ke papa gitu. Jadi ya udah ketika aku bilang ya udah pak aku ikhlas, aku rela papa pergi gitu pulang. Di situ coach aku baru pertama kali ya ngelihat orang benar-benar detik-detik meninggal tuh cuman papa aku gitu. Jadi aku benar-benar ngelihat papaku ngembusin nafas ketika aku bilang iya aku rela, aku udah siap gitu. Jadi itu yang aku rasakan tuh hancur, takut, cemas gitu. Gimana nanti aku ngejalanin ke depannya gitu. Aku pasti gak bakal nemuin laki-laki yang bisa sayang sama aku selain papa aku. Dan itu yang kamu percaya? Ya udah pastilah my dad. Papa kan first love ya. Karena kalau kamu percaya itu nanti jadi susah nemuin laki-laki yang sayang sama kamu. Iya memang sih. Ya bagusnya sih gak usah nikah lagi ya. Karena itu belief yang kamu yakinin kan. Iya. Secara kepercayaan, keyakinan aku kan juga selain kematian kan tidak boleh ada perceraian. Jadi aku tuh memegang itu bahwa oh ya udah berarti selain maut yang memisahkan sampai kapanpun ya aku belum bisa untuk move dengan orang lain. Itu balik ke keyakinan nih coach. Berarti kamu masih nyantol sama si suami karena kamu istrinya dia, keyakinan kamu. Sampai hari ini coach.
Because God's word kan ngomongnya begitu, selain kematian, dan itu ada ayatnya. Selain kematian, barang siapa yang menikahi istri yang diceraikan oleh suaminya, dia sama saja berzina dengan wanita itu. Gue langsung garuk-garuk. Ya, itu ayatnya ada. Gue lupa sih tadi sih Kalau nge-screenshot. kalau ketemunya ayat nih gue Itu kan lo baca. waduh. Nanti tolong banyak yang diedit ya. Tapi sebenarnya kalau jujur, berarti kamu sebenarnya emang nggak open lagi begitu. Jadi kayak emang udah nutup. Atau emang kamu mau kasih? Tadi soalnya dari awal kan kamu ada bilang kesempatan kayak kalau aja bisa dapat lagi ketemu yang lebih baik gitu, misalkan yang bisa memang sayangin kamu kayak gitu. Emang sebenarnya kamu sendiri pengen nggak sih kayak memulai hubungan yang baru sebenarnya? Kalau dari kamunya sendiri? Menjalin hubungan mungkin iya, Ah. just friends, Tapi nggak mau married. closer ya. Tapi aku nggak mau married. Waduh. Sulit kan coach. Jadi Ini kayak gue di ada, sini banyak yang kontak nih. Gua- Instagramnya penuh nih, semua pada follow nih kayaknya nih. gue ada Dang. di posisi yang udah skakmat gitu. Kayak gue mau menjalani hubungan dekat dengan seseorang, tapi gue ngambangin. Gue bilang, gue sampai dijulukin gue tuh cewek tukang ghosting coach, tau gak coach? Emang parah nih. Parah kan coach. Jadi mendingan gue udahlah temen aja gitu loh coach. Oke, so that's interesting part. Jadi ini aku notes dulu di sini. So aku rilis ya. Ya, ngebayangin kalau seandainya papa Hah? sekarang masih ada. Hah? Dan dia tahu kondisi aku tuh kayak gimana sekarang. Hah? Aku harus berjuang ngelawan Oke. keadaan, situasi, apa yang aku rasain semua tuh sendiri gitu. Dan aku ngerasa kayak gak ada yang bisa ngebela aku gitu, kayak papa ngebela aku. Itu sih. Apa yang muncul ini? Menerima sih coach. Bersyukur sih. Semua kan memang ada waktu dan masa ya. Oke. Yang dimana aku ngerasa bahwa ya udah lo bisa kok gitu. Ya memang pada akhirnya semua kan harus ngalamin yang alamin Oke. gitu. Jadi untuk apa lo sesalin? Atau kita semua nanti pada akhirnya juga begitu. Jadi ya udah. Kok bijaksana sekali ini, ditukar ya orangnya tadi. Iya gak sih? Kenapa jadi freeze nih semua? Bener gak sih? I don't know. Iya kan? Iya kan? Ya 10 menit yang lalu kamu masih hura-hura, sekarang tiba-tiba tidak ada apa-apa. Kadang orang kan suka dengan kepalsuan mencoba menerima keadaan. Kalau kamu memang udah clean, kamu nggak ada kepalsuannya, kayak memang ya karena kamu udah terima ya karena memang nggak ada apa-apa, kayak santai aja dan kamu memang tercerahkan. Apakah memang sudah momen itu? Apakah memang kamu yang forcing untuk kamu menerima? Itu dari sini aku sih tadi sih, benar. Pada akhirnya memang yang harus menghadapi itu semua ya aku sendiri. Aku nggak bisa bergantung dengan siapa-siapa. Justru dengan papaku sayang sama aku, bertanggung jawab sama aku. Justru aku harus jadikan tuh contoh aku terhadap anakku. Seperti itu coach. Oke. Ya, Awesome. jadi nggak ada yang perlu aku sedihin ya, harusnya ya. Contoh ya harusnya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Oke. Contoh, jadi contoh. Gitu. Jadi, ya kan? Oke. Gitu. Ya udah. Ya. Sebenarnya Bersyukur, grateful aja. buat kasus duka nih seharusnya lampu udah nyala, tapi karena masih ada kasus yang lain jadi aku nggak mau nyalain lampu. Oh gitu ya banyak kasusnya. Sampai selesai berarti gini aja terus Iya, ya. ini biarnya gelap begini. Soalnya kalau light itu kalau udah liberation, kalau ini dramatic shifting di titik itu. Jadi trauma itu memang ngerjainnya kayak kita satu space sendiri. Ini satu space-nya kamu dengan papa kamu relasional. Jadi itu yang mungkin akan pasti kalau udah liberated akan bantu banget sih di
kehidupan kamu sehari-hari. Karena kalau misalkan kamu memang kayak itu salah satu kepergian yang paling sakit banget kan kalau ditinggal orang yang disayang. Tapi ketika kamu udah rilis total itu kayak yang muncul ada grateful, memang kayak just Tuhan udah kasih kesempatan dia bisa ada di sini. Dan kalau hari ini papa kamu ngeliat kamu bisa tersenyum kayak barusan, kira-kira dia akan senang atau enggak? Bangga sih lebih tepatnya sih. So gimana cara bikin mereka happy adalah ya ketika kamu sekarang juga happy, pasti papa kamu juga happy ngeliat di sana. That's the point. Betul. Ya dong. Tepuk tangan dong. Iya loh, bener loh ya. Iya. Benernya tepuk tangan dong. Gila, iya benar. Iya kan? Dan setelah aku jalankan sampai saat ini gitu ya, 7 tahun aku single parents, ya memang aku juga bisa kok step by step aku lewat ini. Jadi apa yang perlu aku sedihin? Ya. Justru aku harus menunjukkan aku bangga punya papa kayak my dad gitu, yang Yes. sehingga apa yang dia lakukan terhadap aku ya aku lakukan lagi terhadap anakku. Seperti itu ya coach ya. Yes, berarti kalau tadi minjem kalimat papa kamu, jangan sakit lama-lama nak. Waduh. Ya kalau ada papa ya nggak ada yang mau sakit pak. Udah gue ngomongnya gitu aja ya, nggak perlu gue nangis lagi lah. Jangan sakit-sakit ya nak, cepet sembuh dong nak ya. Kalau sekarang gue mungkin sambil makan basreng, coach kan suka makan basreng. Kok papi siapa juga pi yang mau sakit pi, doain aja ya biar sembuh. Obat-obat mana paracetamol udah selesai gitu ya kan. Iya. Lagi pula kalau gue sedihin kan juga nggak memberikan gue impact apa juga kan coach. That's Gue hanya true. mengingat, andai pun sekarang saat ini seandainya gue sakit pun gue mengingat kata-kata itu bukan akan memperbaiki keadaan gue saat ini gitu. Benar-benar. Justru gue merasa malah aduh coba kalau ada my dad pasti dia bakal gini, padahal itu juga nggak memberikan impact apa-apa buat gue. True. Tapi kalau gue inget lagi kata-kata bokap gue, jangan sakit-sakit ya nak, malah itu jadi terbalik loh. Bisa jadi spirit buat gue. True. Gue harus sehat nih. So, bawaannya 8 tahun, rilisnya 15 menitan cukup. Jadi nggak perlu lama-lama buat berduka. Jadi kalau orang bilang trauma itu susah, lama, harus bertahun-tahun duka. Betul, kalau nggak tahu cara buangnya. Tapi kalau kamu buang kayak tadi, just ya kayak 15 minutes, you can get liberated. Tapi Physiology. ada satu permintaan nih coach. Yes, tenang, kamu bisa dapat 3. Coach jangan rilis aku untuk menutup hati dengan laki-laki ya, repot nanti nih kalau gue buka hati nih. Kalau itu di skip coach, yang itu di skip. Bagian itu mohon di skip ya coach. Yang mana nih? Yang bagian ya memaafkan laki-laki itu harus cari kayak papa nggak, itu gue minta di skip yang itu coach. Laki-laki harus Gak cari usah kayak ada rilis-rilisan untuk hal-hal itu, di skip aja coach. Emang kenapa? Bahaya nanti. Laki-laki jangan kayak papa gitu ya maksudnya. Harus kayak papa gitu, sulit kan coach cari juga kan. So, coba cek apa yang dirasain. Gue mau nangis nggak bisa nangis coach. Mau nangis ngapain? Hah? Apa yang mau dinangisin? Iya. Gue diingatkan dengan satu kata tadi di hati gue. Apa tuh? Penerimaan aja, menerima semua keadaan dengan ikhlas. Bentar dulu. Sebelum terima cek dulu udah memang clear belum? Karena penerimaan itu hanya bisa dilakukan ketika kamu udah clear benar-benar baru kamu terima, itu oke. Ya, menerima itu kayak ngejahit. Jadi kalau luka masih bolong, masih nganga, masih nanahan, belum dibersihin, lu jangan nerima. Nerima itu kayak ngejahit nutup, jadi busuknya di dalam. Tapi kalau misalkan udah bersih semuanya, lukanya udah nggak ada, ditembak pesto, pelurunya di dalam udah dicabut, lu nerima, dia ngejahit rapi. Tapi kalau lu udah maksain ngejahit dulu, sedangkan di situ borok semua, hancur, itu penerimaan yang palsu. Nah jadi cek, kamu udah emang oke gak semuanya, kalau kamu ingat lagi. Setelah tadi gue mulai gue buka hati gue, coach makin kesini, makin ngomong kesini, gue rasa, makanya tadi gue bilang gue mau nangis nih, mau marah, sedih, gak bisa coach. Jadi memang di hati gue kayak gue sudah merasakan, gue udah ikhlas terima itu semua, gue sudah forgive gitu ya, sudah menerima, sudah memaafkan masa lalu gue, memaafkan apa yang sudah mantan suami gue lakukan terhadap gue. Gitu ya, yang ada kaitannya dengan kepergian bokap gue tuh udah pasti. Karena ini waktunya berdekatan coach. Oke. Gitu. Jadi kayaknya hari ini yang aku rasain tuh kayak lebih banyak
ikhlas sih. Aku kayak ditaruh di hatiku tuh untuk ikhlas, untuk bersyukur, Oke. menerima gitu, bahwa pada akhirnya ya sudah, itu memang sudah harus, itu yang harus kamu terima dalam hidup kamu ya, and life must go on gitu. Jadi kayak go ahead gitu loh coach. Jujur ya, aku juga nggak ngerti sih ya mau ngomong apa, karena secara emosional waktu tadi coach bilang bahas tentang papa aku, sebegitunya loh kesedihan aku gitu ya. Ya. Sedih loh, bener-bener sedih. Nyinggung papa aja sedih gitu. Cuman hari ini, ya sedih itu kan, itu sebenarnya keputusan ya untuk menjadi sedih. Tapi kan tuh pasti ada bumbu-bumbunya sih kenapa lu sedih kan gitu coach. Nah setelah tadi aku udah ngobrol sama coach gitu ya, coach rilis aku, Ya. ya gak tahu ya, aku juga bingung, aku nggak bisa nangis nih, nggak bisa marah, nggak bisa sedih nih, gitu. Oke. Nginget my dad sih terutama ya, kalau my ex ya Sudahlah. mungkin lebih banyak marahnya ya coach daripada nangis. Tapi my dad nih aku bingung juga nih, aku nggak sedih nih. Padahal tadi coach bilang my dad aku aja udah langsung, Wah. coach jangan ngebahas my dad aku, udah langsung. Sekarang aku mikir kayak ngapain aku ini ya, So you can start to continue on living. Papa juga kalau ngeliat pasti akan tersenyum. my dad. Papa harus berterima kasih Pak. Aku tadi dipertemukan dengan Coach Reo, luar biasa loh ini. Aku mau kasih applause dulu buat Coach Reo, Coach. Gila, Thank you. it's a magic. It's a magic. Karena air mataku ini air mata murahan Coach sebetulnya Coach. Aku ini orangnya Nangis terus. setipis tisu Coach. Kalau udah dibahas tentang papa, tentang masa lalu, my ex gitu ya. Ini setipis tisu Coach. Cuman sekarang aku coach mungkin ajak aku bahas tentang my dad atau tentang my ex, kayak Santai aja. santai aja sih. Oke. Tapi ada satu poin tidak terpaku dengan apa yang terjadi masa lampau. Mungkin ini lebih nyentuh ke yang terjadi di masa lampau kan. Yes. So ketika sekarang kamu ingat itu, apakah udah bisa respect dan menghargai diri sendiri kamu? Sangat, Oke. sangat coach. Oke, awesome. Jadi kalau misalkan kamu masih ingat ketika kamu ditipu berapa ratus juta, apa yang kamu rasain? Wah rasanya sih kesel lah coach pasti. Kesal. Iya, gue cari duit kan, cari duit nggak gampang ya coach ya. Apalagi gue single parents gitu. Oh ini setelahnya ya? Setelah coach, gue setelah single parents coach, gue ketipunya. Gila, single parents mesti ditipu lagi. Makanya Oke. jahat banget kan, gue mesti cari suami yang banyak duit nih biar bisa balikin duit gue yang tertipu nih. Jangan di-cut ya bagian ini ya. Jadi yang laki-laki yang mau deketin gue harus balikin dulu tuh. Ntar dia kalau deketin, emang lu dulu ditipu berapa sih? Maharnya cuma ratusan. Iya kan? Maharnya 500 juta, ya udah lo paling dikit kasih gue 1 M gitu buat maharnya doang ya. Bercanda ya coach. Siap. Oke, aku rilis cepat aja. Coba dicek. Rela coach, Nggak ada beban. aku udah rela. Oke. Kalau dia nggak balikin lagi seumur hidup kamu, Gak apa-apa, gak apa-apa. ya udah. Niatkan dari dalam hati kamu, ikhlasin aja, sedekahin aja. Iya, Ya, kalau emang waktunya emang Tuhan kasih lagi berlipat. Tuhan ya bisa ganti sudah. lagi ya. Iya. So, ya kayak gitu. Semoga itu bisa disalurkan ke tempat yang baik lah. Pelajaran yang aku dapat dari pertemuan kita hari ini coach, bahwa setiap kejadian, setiap momen itu pasti akan memberikan kita sebuah pelajaran. Setiap manusia tuh punya kekurangan kelebihan kok. Jadi my dad pun sebagai papaku juga, dan aku pun sebagai seorang ibu single parents ya coach ya, terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik loh coach. Bukan berarti aku tidak punya kekurangan gitu. Jadi dan ini pun akhirnya ini termindset di kepalaku saat ini ya coach ya, bahwa papaku pun juga he's a human, dia juga punya kekurangan gitu. Jadi ya, dan pada akhirnya semuanya waktu kok yang akan membawa kita harus menerima apapun situasi yang lagi kita alamin, termasuk kehilangan papaku gitu. Jadi aku lebih, ya gue gak perlu takut lah kehilangan my dad lah gitu kan. Dan bagaimana kamu memandang waktu yang Tuhan kasih ke kamu dengan merasa seperti sekarang?
bersyukur tuh udah pasti ya coach ya. Aku bersyukur, aku lebih pengen nggak mau menyia-nyiakan waktu yang udah Tuhan kasih buat aku untuk kedepannya. Oke. Karena prinsipnya selama Tuhan masih memberikan aku kesempatan hidup, nafas di setiap pagi hari, artinya aku harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Segala apapun yang gak baik di masa lalu aku, kepahitan, overthinking, semuanya yang membuat aku terpuruk dan terseret di masa lalu itu tuh harusnya udah aku lepas. Oke. Aku gak bisa mengandalkan siapa-siapa, hanya diriku yang bisa menolong diriku, yang membantu aku untuk jadi lebih baik lagi. Oke. Belajar lebih bersyukur, Oke. belajar untuk tidak menyalahkan masa lalu, dan moving forward and never looking back. Oke. Aku mau terima kasih sama my EX gitu ya. Melalui dia aku jadi bisa seperti Ripka yang sekarang. Ripka yang lebih dewasa, Ripka yang lebih bisa melihat segala sesuatu perspektif lebih baik lagi. Ya, bahkan my EX itu justru aku bersyukur Tuhan mempertemukan aku sama dia. Dia memberikan aku banyak pelajaran coach. Dia yang menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membentuk aku, membuat aku jadi lebih baik sampai hari ini sih. Oke. Sistem yang Coach Reo kasih ke saya ini bisa dibilang udah pasti efektif, efisien, dan real. Itu paling penting sih. Tapi too good to be true, kayaknya terlalu cepet, terlalu gampang. Real, enggak, tapi ini real. Ini real. Tapi penonton gak percaya. Enggak, karena gua kenal Coach Reo itu bukan di meja ini doang. Sebelumnya gue tuh pernah dirilis sama Coach Reo 5 bulan yang lalu di rumah duka, di kantin rumah duka, hanya bermodalkan kertas dan bolpen dari waitersnya. Dan itu berimpact sampai hari ini gitu loh. Jadi ini kan keputusan balik lagi ya, buat siapa aja yang ngelihat tayangan ini gitu ya. Cuman saya secara pribadi tuh ngalamin banget gitu. Bahkan sebelum tadi kita podcast nih coach, gue dibilang sama lo kan coach kayaknya ada something different dari diri gue deh. Gue pengen ngomong nih sama coach nih. Ya kan, tapi coach bilang enggak deh, tahan nanti aja lo kasih tau pas di podcast. Ya artinya ini kan bukan suatu rekayasa yang dibuat-buat ya. Buat apa juga ya buat-buat ya, ini bicara masalah hati dan emosional loh. Gitu, kalau gue bisa membuat-buat mereka-reka apa yang gue rasain, mohon maaf nih ya, berarti gue udah, ya kan, bener dong. Kalau lo bisa nangis kayak tadi emang karena lu buat-buat, iya, lu boleh di casting lebih. Nah mungkin gue bisa main ini tuh, gadis kretek ya, yang lagi booming sekarang ya kan, gadis kretek. Mungkin gue jadi gadis kerupuk atau gadis apa gitu ya kan, gadis ya rempeyek. Iya, rempeyek. Nah ya, dan yang apa yang aku rasain saat ini ya, we'll see. Ya, sip. 6 months later ya, 2024 kita ketemu lagi dong ya. Enggak? Atau mungkin nanti gue bawa pasangan baru ke sini kan. Aduh. Oke. Luar biasa sih. Enggak semua orang bisa melakukan sistem apa seperti yang Coach Reo lakukan, dan sifatnya tuh real. Ya, enggak nanti 2 jam lagi, enggak besok baru kerasa nih, baru real gitu. Itu luar biasa, magic sih coach. Thank you. Worth it banget ya, worth it. Terus juga kalian nanti akan ngerasain sendiri deh. Susah ya, soalnya kalau aku ngomong kayak gini kan disangka kayak lu jualan gitu. Tapi aku berbicara di sini tuh memang berdasarkan apa yang udah aku alamin gitu. Dan ini bukan, this is not my the first time gitu loh. Ini kedua kalinya gitu. Kalau yang pertama itu nggak ngaruh kan juga kayak coach, mohon maaf nih coach, yang kemarin kayaknya luka gue juga belum kelar nih coach. Kayaknya nggak ngaruh sama gue sistem lo coach. Iya dong, bener ya. Ini real gitu. Tapi karena aku bener-bener ngerasain, terus coach juga mau gitu ya ngobrol sama aku kayak sekarang gitu, kita rilis lagi. Wah, ini buat aku suatu kehormatan, dan ini menjadi sebuah terobosan yang luar biasa banget buat aku nanti nih next kedepannya nih coach. Asik.
kehilangan orang tua memang menjadi salah satu yang bisa memicu overthinking dan ketakutannya kita terus menerus ya, karena kalau misalkan orang tua terkadang menjadi orang yang terpenting dalam hidup kita. Setiap orang mungkin punya makna yang berbeda, tetapi kalau kedekatan itu sangat mendalam dan signifikan, itu yang bisa bikin kita menjadi sangat-sangat kehilangan, dan itu akan terus-terus jadi pattern yang datang terus menerus dan itu mengganggu kehidupan kita. So kalau kita beresin akan bikin kita lebih happy. Dari kasusnya Ripka kita bisa belajar terkait dengan dia dan bagaimana perpisahan juga dalam keluarga yang bikin dia jadi mengalami banyak sekali beban-beban di dalam sistemnya. Ketika kita lepaskan akan bikin kita menjadi lebih bahagia dan bisa menjadi diri kita sendiri. Magic loh, emang lu ketemu Coach Reo nih kayaknya saudara namanya Deddy Corbuzier ya, gue Deddy mesti ngomong Corbuzier, nih. buset. Om Ded, mungkin Om Ded boleh nanti dirilis juga sama Coach Reo ya kan, luar biasa loh.